Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ridho dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Vue.js sesuai materi yang telah diajarkan oleh Bapak dosen. Baik, yang pertama, kita harus menginstalasi Node.js terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu kita harus mendownload Node.js versi LTS melalui link di bawah ini. Nah, pastikan kita mendownload yang versi LTS-nya. Kenapa LTS? Karena LTS adalah versi yang paling stabil. Kemudian kita bisa memilih sistem operasinya. Di sini saya menggunakan Windows. Nah, setelah semua itu, kita bisa menginstal Windows installernya. Kita tunggu proses downloadnya selesai. Jika sudah selesai, kita langsung buka saja. Kita next saja, centang next. Kita bisa memilih tempat untuk menyimpan file Node.js kita. Di sini saya pilih yang bawaannya saja. Kita next, dan kita klik install. Kita tunggu proses installnya. Jika sudah, kita bisa menekan tombol finish. Setelah diinstal, cek versi Node.js dengan terminal menggunakan perintah node min version. Ini sebetulnya untuk memastikan apakah sudah betul-betul terinstall pada komputer kita. Buka terminal saja atau command prompt. Kita ketikkan node min version. Nah, sudah terinstall versi 22.14.0. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat project. Kita membuat project Vue yaitu dengan Vite. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita ketikkan perintah npm create Vite add latest, nama aplikasi atau nama project kita nanti, kemudian min spasi min template view. Coba kita ketik npm tadi npm create Vite latest, create Vite latest. Nah, kita bisa masukkan nama project kita. Di sini saya buat tugas 4. Kemudian min template view. Dia akan menginstal, membuat projectnya maksud saya. Kemudian kita diminta untuk masuk ke dalam folder tugas 4. Ada cd tugas 4. Kemudian kita juga diminta untuk mengetikkan npm install. Kita tunggu proses installnya. Nah, proses installnya sudah selesai. Kita kembali ke slide. Proses 2 ini sudah kita lakukan tadi, dan proses 3. Kemudian proses langkah keempat yaitu mengetikkan code spasi titik. Ini adalah perintah untuk masuk ke code editor kita. Kemudian setelah masuk ke code editor, kita bisa mengetikkan npm run dev untuk menjalankan website kita. Jadi kita coba code titik, dia akan langsung masuk ke code editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita bisa menjalankan website ini dengan mengetikkan npm run dev di terminal. Bisa juga di terminal code editor kita.
ketikkan npm run dev. Nah, ini akan muncul localhost. Kita klik. Nah, ini website view kita sudah bisa dijalankan di Chrome. Setelah semua ini, apa yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah project? Kita kembali ke slide. Nah, yang pertama kita buat komponen file atau file.view nya di dalam folder source komponen. Masuk ke dalam source komponen. Nah, di sini kita buat file view nya terlebih dahulu. Saya buat namanya tugas part, extensionnya yaitu .view. Nah, di sini kita bisa membuat kode seperti ini, ada script, template, dan stylenya. Script, jangan lupa setupnya, kemudian template untuk meletakkan kode HTML kita, dan terakhir style. Ini tempat untuk meletakkan kode CSS kita. Setelah itu, yang langkah selanjutnya yaitu membuat file .js nya di dalam folder source dengan mengimport tadi yang telah kita buat tadi. Di dalam source kita buat namanya tugas part, extensionnya yaitu .js. Kita bisa create app. Nah, kita create app, kita masukkan file yang telah kita buat tadi yaitu tugas 4, kemudian kita mount. Nah, kita akan mountnya ke ID apa yang project tugas 4 kita tadi. Sini saya mount aja ke app. Selesai. Kemudian selanjutnya kita buat file HTML nya. Ini saya copy paste indeksnya saja, kemudian saya ubah namanya menjadi tugas part, dan source nya saya ubah menjadi file yang kita buat tadi yaitu tugas 4.js. Kemudian selanjutnya kita registrasikan ke file.config.js seperti pada gambar di bawah ini. Kita buat build rollup input. Nah, kita bisa langsung mengetikkan saja tugas 4 2 tugas 4 ini nama file HTML yang telah kita buat tadi, yang ini tugas 4.html. Kita bisa save saja. Nah, setelah itu kita coba dulu dan mengetikkan A1 hello world. Kita tes apakah sudah berjalan. Kita ubah ke tugas 4.html. Nah, ini sudah berjalan, sudah muncul kode yang saya ketikkan tadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah variabel reaktif. Variabel reaktif adalah variabel yang dikelola oleh sistem reaktivitas view. Artinya, setiap kali nilai variabel tersebut berubah,
View secara otomatis mendeteksi perubahan itu dan memperbarui tampilan atau DOM yang berhubungan dengan variabel tersebut. Proses ini memungkinkan kita untuk melakukan data binding dua arah antara data dan tampilan, sehingga berubahnya data secara otomatis direfleksikan dalam UI aplikasi. Nah, itu adalah contoh cara membuat variabel reaktif. Pertama, kita import terlebih dahulu ref from view, dan kita bisa membuat variabelnya seperti biasa, tapi yang berbeda setelah sama dengannya. Itu kita menambahkan sintaks ref diikuti kurung buka tutup, dan dalamnya adalah nilai awal dari variabel angka. Langsung aja kita coba. Coba kita import terlebih dahulu. Import ref from view. Itu kita bisa membuat seperti variabel biasa, itu const angka sama dengan ref. Nah, dalam ini kita bisa mengisi nilai awal dari variabel angka, misalnya 100. Kita bisa, dan coba kita konsol info angka. Kita inspect. Perlu diperhatikan untuk mengakses elemen dari ref, kita perlu mengetikkan dot value setelah nama variabelnya, karena ref ini adalah sebuah objek. Jadi jika kita ingin mengakses property value-nya, kita bisa menambahkan setelah nama variabelnya, yaitu dot value. Nah, value-nya sudah keluar, itu 100, sama dengan yang kita masukkan tadi. Kemudian yang keempat yaitu text interpolation. Text interpolation adalah teknik untuk menyisipkan data atau ekspresi JavaScript ke dalam template HTML menggunakan tanda kurung ganda. Secara sederhana, dengan text interpolation kita bisa menampilkan nilai dari data property view ke dalam tampilan DOM dengan cara yang sangat mudah dan dinamis. Nah, misalnya kita ingin menampilkan nilai dari variabel angka yang kita buat tadi dalam template atau HTML-nya. Kita bisa membuat kurung kurawal 2, kemudian di dalamnya kita masukkan nama variabel yang ingin kita tampilkan. Misalnya hello world, di sini saya ganti jadi kurung kurawal 2, kita masukkan nama variabelnya, itu angka. Dia sudah berubah ke 100. Perlu diperhatikan lagi, jika kita menggunakan kurung kurawal 2 ini, yang ditampilkan adalah text plain, bukan teks HTML. Nah, jika kita membuat di sini H1 100, tutup. Nah, dia akan langsung menampilkan semuanya. Dia tidak mengeksekusi kode H1-nya. Dia langsung mengeksekusi semuanya, yaitu text plain. Bagaimana jika kita ingin menampilkan benar-benar ingin menampilkan teks HTML? Kita bisa menggunakan v-HTML. Caranya di sini kita bisa ketik saja v-HTML, nama variabelnya itu angka. Nah, dia akan ditampilkan sebagai teks HTML dan yaitu H1. Nah, selanjutnya yang kelima adalah form binding. Form binding pada Vue.js mengacu pada proses menghubungkan elemen form seperti input, text area, atau select ke data pada instance Vue menggunakan direktif vModel. Dengan form binding, Vue secara otomatis menciptakan two-way data binding. Jadi dia dua arah.
Nah, di sini saya menambahkan tag input dengan tipe teks dan placeholder masukkan angka. Nah, di sini saya modelkan atau mengetikkan vmodel angka. Maksudnya, segala yang kita inputkan di sini itu value-nya akan dimasukkan ke variabel angka pada Node.js, variabel ini. Jadi, jika saya mengetikkan ABC, ABC tersebut akan masuk ke variabel angka. Dan sebaliknya, jika kita memasukkan sebuah nilai pada variabel angka, dia akan masuk ke tag input di sini. Langsung saja kita praktekkan. Misalnya di sini saya membuat input dengan tipe teks. Ini placeholdernya, masukkan angka, dan kita vmodelkan ke variabel angka. Nah, nilainya udah sama, artinya 100 akan masuk ke variabel angka, dan variabel angka akan kita tampilkan di bawah ini. Terubah, dia akan mengikuti misalnya 200 ataupun 5000. Selanjutnya yang keenam yaitu event listener. Event listener adalah mekanisme untuk menangani peristiwa atau event yang terjadi di elemen DOM dan menghubungkannya dengan fungsi atau metode yang didefinisikan dalam instance view. Secara sederhana, event listener memungkinkan aplikasi view merespon interaksi pengguna seperti klik, submit, input, dan lain-lain dengan cara yang terstruktur dan mudah diintegrasikan. Nah, di sini saya coba membuat button. Button ini ketika diklik, dia akan menjalankan fungsi hitung, fungsi yang ini pada Node.js-nya. Sehingga kita bisa memasukkan beberapa perintah dalam fungsinya. Sini saya menghitung nilai angka menggunakan eval, nilai angka yang telah diinputkan menggunakan eval. Kemudian saya tampilkan atau saya simpan terlebih dahulu ke variabel hasil. Setelah itu saya tampilkan. Langsung saja kita coba kodenya. Saya membuat variabel lagi, namanya let hasil sama dengan ref. Variabel hasil kita kosongkan saja value-nya. Kemudian kita membuat function bernama hitung. Dalam hitung kita akan menghitung angka menggunakan eval. Kita masukkan angka dot value, kita simpan ke dalam variabel hasil dot value sama dengan eval dot angka value. Kemudian hasil hitungan tersebut kita masukkan ke atau kita tampilkan di HTML-nya. Itu hasil. Jadi kita membuat button untuk menghitungnya. Button kita buat namanya hitung. Kemudian kita tambahkan event listener, yaitu klik. Caranya bisa menggunakan v on klik. Nah, artinya ketika button ini diklik, kita akan menjalankan sebuah function, yaitu hitung. Save. Nah, coba kita 5 tambah 5 hitung, muncul hasilnya 10. Kita bisa membuatnya lebih bagus lagi dengan menambahkan soal di sini. Lihat baris baru, dan angka ini kita buat tebal. Di sini kita tulis, kita kasih keterangan jawaban. Kita baris baru,
sebelumnya kita buat dia menjadi tebal. Nah, sini kita tambahkan baris baru. Nah, menjadi lebih rapi. Coba kita menggunakan perhitungan lainnya, misalnya 5 dikali 9. Kita hitung, maka keluar hasilnya 45. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketujuh itu adalah atribut binding. Atribut binding adalah teknik untuk mengikat data secara dinamis ke atribut HTML. Dengan cara ini, nilai atribut seperti href, src, id, alt, dan lainnya dapat dikendalikan oleh data yang ada pada instance view. Artinya, ketika data tersebut berubah, atribut HTML yang terikat juga akan berubah secara otomatis, menjaga konsistensi antara state aplikasi dan tampilan. Nah, misalnya saya ingin membuat sebuah div dan saya ingin membuat kelas. Nah, jika menggunakan cara kelas biasa, itu kelasnya itu bersifat statis, artinya nggak bisa dirubah. Jika kita ingin membuatnya dinamis, kita bisa menggunakan vbind class. Kita masukkan nama variabel JS-nya, container. Artinya div di sini kelasnya itu tergantung dari nilai dari variabel container pada .js-nya, yaitu di sini saya masukkan nilai awalnya yaitu low case. Artinya sekarang kelasnya yaitu low case. Kita buat saja contohnya. Nah, di sini saya membuat let container sama dengan low case. Nah, di sini saya akan bungkus kode yang kita buat tadi ke dalam sebuah div, yang dimana kelasnya kita buat terlebih dahulu. Ini kita masukkan vbind class. Nah, jadi di sini kita masukkan variabel yang kita buat tadi, yaitu container. Nah, coba kita buktikan apakah sudah benar kelas ini adalah container. Kita buat stylenya. Misalnya di sini kita buat stylenya untuk kelas low case. So, kita buat tadi. Kita ubah text transformnya menjadi lowercase. Nah, perhatikan sini sudah berubah. Tadi S-nya itu besar, sekarang menjadi kecil, sehingga semua hurufnya menjadi lowercase. Coba kita membuat satu kelas lagi, style untuk sebuah kelas yaitu uppercase. Nah, uppercase ini kita ubah text transformnya menjadi uppercase. Nah, coba kita ubah di sini menjadi uppercase. Nah, dia akan berubah tulisannya atau fontnya menjadi uppercase. Jadi bisa dibuktikan bahwa div ini nilai kelasnya tergantung pada variabel container pada JS-nya. Nah, karena kita sudah bisa memanipulasi maksud saya sebuah kelas, kita bisa mengubah kelas ini menggunakan sebuah button. Caranya seperti ini. Kita bisa membuat sebuah function. Jika container.value sama dengan lowercase, maka kita mengeset container.value menjadi uppercase. Jika tidak, container.value kita set menjadi lowercase. Dan sini saya membuat satu button lagi, dimana ketika dia diklik akan menjalankan fungsi yang tadi. Coba kita buat terlebih dahulu.
kita membuat sebuah function. Nama functionnya saya lupa tadi, ubah gaya teks. Jika function ini dijalankan, pertama-tama dia akan menyeleksi terlebih dahulu jika container dot value sama dengan lowercase, maka kita set container dot value nya menjadi uppercase. Artinya dia akan berubah menjadi huruf besar semuanya. Jika tidak, maka container dot value kita set menjadi lowercase. Artinya jika value sebelumnya itu tidak lowercase yaitu uppercase, maka dia akan mengeset value dari container menjadi lowercase. Jadi kita buat defaultnya menjadi lowercase saja. Nah, mulai kita buat buttonnya. Dalamnya kita tulis, kita masukkan teks, ubah gaya teks. Nah, keluar buttonnya. Nah, kita tambah p on click. Jadi ketika diklik, dia akan menjalankan sebuah fungsi, yaitu fungsi ubah gaya teks. Kita save, coba kita tekan. Nah, ketika kita menekan buttonnya, dia langsung berubah ke uppercase. Kita tekan lagi, dia akan berubah lagi menjadi lowercase, dan begitu seterusnya. Selanjutnya yang ke-8 adalah conditional rendering. Conditional rendering adalah teknik untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu yang diambil dari data atau computed properties di dalam instant view. Dengan conditional rendering, tampilan aplikasi bisa berubah secara dinamis sesuai dengan keadaan data. Nah, misalnya kita membuat buttonnya menjadi dinamis. Tadi kan kita buttonnya cuma satu, itu ubah gaya teks. Nah, kita ingin membuat jika gaya teks sebelumnya itu adalah lowercase, kita ingin menampilkan button ubah ke uppercase. Sebaliknya, jika gaya font sebelumnya atau gaya teksnya adalah uppercase, yang kita ingin menampilkan teks dalam buttonnya yaitu ubah ke lowercase. Nah, caranya kita bisa menggunakan conditional rendering yang menambahkan if. Artinya jika container atau nilai dari variabel container sama dengan uppercase, kita tampilkan yang ini. Jika tidak, kita menampilkan yang ini. Baik, kita langsung praktekkan saja. Nah, sini saya buat di dalamnya menjadi ubah ke, tadi saya lupa, ubah ke lowercase. Nah, dan di bawahnya ini sebaliknya, yaitu uppercase. Nah, kita bisa membuat conditional rendering di sini. Itu mengetikkan if jika, langsung saja kita masukkan kondisinya, yaitu jika container sama dengan uppercase. Artinya jika dia container ini itu uppercase, dia akan menampilkan yang ini. Karena kondisi kita cuma 2, kita bisa langsung menggunakan vs di sini. Nah, jika kondisinya itu banyak, kita bisa juga menggunakan vf lagi di sini. Sebanyak apapun itu kita bisa melakukannya. Di sini karena saya hanya mempunyai 2, jadi saya menggunakan vs saja.
artinya jika tidak di antara ini, jika tidak kontainer sama dengan uppercase, ia akan menampilkan yang di bawah ini. Kita save. Nah, sudah berubah karena font sebelumnya yaitu lowercase, button ini itu teksnya uppercase. Kita tekan, dan jika fontnya sudah berubah menjadi uppercase, maka buttonnya berubah menjadi lowercase. Artinya jika sekarang ini nilai variabel kontainer itu kan uppercase, nah dia akan menampilkan yang ini. Kita tekan lagi. Nah, sekarang kan nilai variabel kontainer itu adalah lowercase, dia akan menampilkan button yang ini. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fitur-fitur pada Node.js. Jika ada kesalahan tulisan maupun lisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.